Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi Sobat Literasi. Kali ini podcast Perpustakaan UIN Sumatera Utara hadir ke hadapan kita bersama dalam segmen podcast Guru Besar UIN Sumatera Utara Merah. Terima kasih. Kita dalam segmen ini kehadiran seorang tamu yang luar biasa. Tamu kita adalah seorang dosen senior. Kita percaya beliau mungkin banyak yang kita kenal dari beliau. Untuk ini kita hadirkan Profesor Dr. Haji Syaukani MED. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih sudah datang di podcast Perpustakaan UIN Sumatera Utara, Prof. Terima kasih, Prof, sudah hadir di sini. Kita dengan rekan-rekan ini Sobat Literasi ingin tahu lebih jauh ini, Prof, bahwa Guru Besar UIN Sumatera Utara itu kan sudah hampir 68 nggak salah, Prof, ya. Yeah. Salah satunya adalah keahlian Prof ini kalau tidak salah adalah metode penelitian pendidikan. Nah, untuk itu sebagai seorang guru besar mungkin Prof Syaukani bisa menceritakanlah kepada kami supaya menjadi inspirasi nih, Prof. Yeah. Mungkin dulu Prof terbayang nggak jadi guru besar. Mungkin bisa cerita dulu, Prof, dari awalnya, mungkin SD, SMP, SMA, sampai kuliah S1. Saya dengar kabarnya Prof sampai S2 di Australia. Itu perlu juga kami dengar ceritanya, Prof. Bisa Prof ceritakan, Prof Syaukani ceritakan sejarah pendidikan Prof sampai ke guru besar. Silakan, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendidikan saya awalnya SD tamat di Medan, Ya. itu di Jalan Sena, khususnya SD Negeri 65 kalau nggak salah saya pada itu. Selesai tahun 1972. Kemudian saya melanjutkan sekolah ke PGA di PGA Negeri Medan, yang dulu Jalan Pancing, Ya, Jalan Pancing. sekarang menjadi Man 2 atau Man 1 kalau nggak salah. Nah, selesai tahun 1979. Pada tahun itu terjadi ada perubahan tahun ajar. Iya, betul, Pak. Sehingga kami masuk kuliahnya itu dihitung NIM-nya NIM 7980. Iya. Iya, betul, Iya Prof. kan, di 7980. Jadi masuk kuliahnya tahun 7980. Itu saya mengambil jurusan program studi bahasa Arab sekarang. Dulu jurusan bahasa Arab, ya. Di IAIN Jalan Sutomo atau Jalan IAIN sekarang, ya. Kebetulan saya tinggal di situ juga, di komplek itu. Ya, saya besar-besar di situ. Tamat SD berada di komplek IAIN. Tamat kuliah S1 juga sampai di komplek IAIN itu juga. Iya, betul. Ya. Saya mengambil jurusan bahasa Arab atas saran orang tua saya, ya. Karena dulunya waktu PGA beliau melihat mungkin saya ada kemampuan di situ, ya. Alhamdulillah memang jurusan bahasa Arab ini sangat membantu ternyata kepada karir kita berikutnya, ya. Selesai pendidikan S1 itu pada tahun 1985. 85. Ya. Setelah itu melamar menjadi dosen. Menjadi dosen di IAIN. Pada tahun 1986 diangkat menjadi dosen. Ya. 86. Ini sejarahnya nanti melanjutkan studi, ya. Pada tahun 1988 itu ada namanya pembibitan dosen IAIN se-Indonesia. Pembibitan dosen namanya. Pembibitan dosen IAIN se-Indonesia. Jadi dari Kementerian Agama itu merekrut para dosen-dosen untuk akan disekolahkan ke luar negeri. Makanya namanya pembibitan dosen. Pembibitan dosen. Seleksi dilaksanakan
awal tahun 1988, dan alhamdulillah untuk Sumatera Utara saya lulus 1 orang. Dari Aceh ada 3 orang, Padang 1 orang, dan ada setotalnya 20 orang. Allah, luar biasa. Oke, Sobat Literasi, kita baru sebentar aja mendengar cerita kisah Prof. Saukani ini ya. SD di Jalan Sena. Begitu tamat terjadi perubahan kurikulum tadi, Prof ya. Tahun 79 saya pun ingat, tahun 9 kok nggak salah Menteri Pendidikannya itu adalah Daud Yusuf. Kurikulum itu menjadikan orang tambah setengah tahun. Jadi yang SD juga saya 1,5 tahun, yang SMP semua gitu, Prof ya. Akhirnya Prof ini bisa menyelesaikan studinya tahun 79, kuliah sampai tahun 85, Prof ya. Kuliah S1 selesai hanya dalam waktu 5 tahun berarti, Prof ya. Zaman dulu belum non-S. Tapi sebelum itu ada proses sarjana muda. Betul, itu yang mau kita kerja. Ada titel BA sebenarnya. BA ya. Dan itu tetap harus profesor dipakai BA ya. Jadi Profesor Dr. Haji Saukani BA, pasti pakai BA. Kalau orang yang mau pakai titel semuanya, Dr. Andesnya masih ada juga, Prof. Iya, Dr. Andes. Dan baru tamat tahun 95, ternyata hanya tempo 1 tahun melamar jadi dosen. Alhamdulillah Profesor Saukani langsung jadi dosen, nggak nunggu lama-lama, 2 tahun langsung ikut pembibitan dan lulus satu-satunya dari yang Sumatera Utara Medan. Alhamdulillah. Tapi profesor ini, ingat, dia bahasa Arab. Tapi kok bisa tes ke Australia? Apa di Australia bahasa Arab? Kita ingin gali lebih jauh. Silakan, Prof. Bagaimana kisahnya sampai ke Australia, Prof? Baik, terima kasih. Memang sejak dari masuk PGA, saya sudah dianjurkan oleh orang tua saya untuk les bahasa Inggris. Gitu pula. Jadi les bahasa Inggris itu terus saya tekuni sampai selesai kuliah. Ini sangat membantu ketika tadi seleksi pembibitan itu. Jadi salah satu tesnya adalah kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Menelaah, membaca dan muhadasah atau conversation dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Betul. Ini sangat membantu sekali. Jadi karena saya les terus, ya ini penting ya pada teman-teman, adik-adik mahasiswa, kalau ada rencana nanti kuliah ke luar negeri, maka les bahasa Inggris itu harus memang diutamakan. Sampailah di Australia, memang jurusannya setelah lulus pembibitan, maka kita diberikan kesempatan untuk apply di scholarship atau beasiswa. Saya kebetulan memilih untuk Australia, dan sebelum ke sana di training lagi, latihan IELTS namanya. Kalau ke Amerika itu TOEFL, kalau ke Inggris atau ke Australia, karena Australia itu adalah di bawah jahan Inggris juga, maka mereka pakai IELTS. IELTS itu menurut saya lebih sulit sedikit. Kenapa? Karena dia baru timbul pada awal tahun 90-an itu. Gitu. Sedangkan TOEFL sudah cukup lama itu ya. Jadi selesailah di Australia, MED, Prof ya. MED Master Education. Master of Educational Administration. Alhamdulillah. Kemudian Prof melanjutkan S3, spesialis bidang S3 sama dengan alma mater Pak Profesor Wardianto, yaitu di UNJ. Kebetulan saya mengambil program studi penelitian dan evaluasi pendidikan. Penelitian dan evaluasi pendidikan. Akhirnya guru besar Prof adalah metode penelitian pendidikan. Alhamdulillah, Sobat Literasi, kita sudah mendapatkan gambaran seorang Profesor Saukani dari SD, kemudian SD SMP diselesaikan sampai S1, S2, S3, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Dan hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita akan mendengarkan bahwa metode penelitian pendidikan itu ternyata penting. Bukan hanya secara akademik bagi mahasiswa, bagi dosen, mungkin bagi dunia secara keseluruhan. Nah, untuk itu, dunia ini akan baik-baik saja bila ada penelitian yang menyertainya. Penelitian bukan hanya untuk hari ini, tapi bisa mengetahui masa lalu untuk merencanakan masa depan. Tapi kita ingin tahu lebih jauh. Prof, silakan Prof. Coba Prof ceritakan dulu sama kami, apa itu sebenarnya penelitian pendidikan, metode penelitian pendidikan. Silakan Prof. Iya, metode penelitian umumnya ya. Nanti metode penelitian ini bisa dikhususkan ke masing-masing bidang pengetahuan seperti pendidikan, ekonomi,
bisnis, dan manajemen, dan lain-lain. Jadi metode penelitian pendidikan adalah suatu mata kuliah atau suatu ilmu yang sangat penting bagi kita, karena dengan itu kita diajarkan untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis. Jadi pemikiran ilmiah itu harus dia logis dan sistematis. Melalui metode penelitian pendidikan, kita diajarkan untuk berpikir seperti itu. Jadi enggak tiba-tiba melompat. Nah, ini saya sarankan juga kepada para prodi ini, mungkin juga kepada pimpinan, ketika mahasiswa ini ingin meneliti, jadi yang diminta adalah judul. Nah, ini salah. Kalau judul diminta, judul itu bisa aja ditemukan oleh mahasiswa itu dengan membaca ini. Tapi saran saya adalah no problem, no research. Jadi research itu, penelitian itu dimulai daripada adanya permasalahan. Ini yang sering salah. Mungkin sampai sekarang kalau nggak salah saya di prodi itu, kalau nggak salah minta 3 judul dulu untuk pembuatan proposal itu. Kalau saran saya, minta judul itu berdasarkan permasalahan yang didapat oleh mahasiswa. Jadi ini penting. Kenapa? Karena penelitian itu dilakukan kalau tidak based on the problem, bukan dari adanya permasalahan, what for? Untuk apa itu? Betul. Jadi bukan ngarang-ngarang. Kita tidak boleh mengarang-ngarang sesuatu, ada masalah padahal di kenyataannya tidak ada. Ini pentingnya pengetahuan juga pada kita tentang metode penelitian yang benar. Iya, betul. Ya? Jadi mungkin Prof sudah mengingatkan kepada kita bahwa penelitian itu perlu. Yang kedua, penelitian itu diawali dari masalah, Prof ya. Nah, bukan diawali dari judul. Bukan dari judul ya. Mungkin dari penelitian baru bisa menghasilkan judul, Prof ya. Dari permasalahan barulah dirancangkan judul. Iya, betul. Itu kalau kuanti. Kalau kuali dari fenomena yang Anda lihat di lapangan, baru dirancang judul. Iya, betul. Ya. Baik, Sobat Literasi, sedikit sudah dapat kita gambaran bahwa metode penelitian, salah satunya metode penelitian pendidikan, nanti metode penelitian ekonomi dan sebagainya, memang benar-benar harus diawali dari masalah. Hal-hal yang bersifat akademis yang mungkin selama ini sudah terjadi, ini diluruskan oleh seorang Profesor Sokani bahwa no problem, no research. Nah, itu jelas itu ya, no problem, no research. Jadi memang riset itu dari masalah. Masalahnya di mana? Nah, kita tanya lagi sama Prof Sokani ini. Kira-kira masalah-masalah itu apa yang bisa diriset? Iya, silakan, Pak. How to get the problem? Bagaimana mendapatkan problem itu? Iya. Jadi seorang mahasiswa itu dia kalau mahasiswa pendidikan, dia harus mengobservasi ke sekolah. Satu, untuk mendapatkan problem tadi. Apa itu problem? Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Atau adanya kesenjangan antara yang diinginkan dengan fakta di lapangan. Seorang guru menginginkan ketika dia mengajarkan kepada anaknya, karena siswa-siswanya, anak-anak itu paham. Ternyata anak itu kurang paham apa yang diajarkan guru. Di situ ada permasalahan. Nah, dari mana kita dapat itu? Karena kita observasi, kita datang atau kita bertanya, boleh jadi satu mengobservasi untuk mendapatkan permasalahan, dua bertanya, interview kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua, boleh, atau jalan ketiga membaca hasil-hasil penelitian orang yang sudah dipublish untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian yang sama. Gitu. Ini perlu diperhatikan supaya penelitian kita itu betul-betul pure on the problem, permasalahan yang kita dapatkan di lapangan. Baik, terima kasih Prof. Ternyata masalah itu banyak. Tapi banyaknya masalah itu justru kadang-kadang mahasiswa atau kita semua justru bingung bagaimana mengangkat menjadi penelitian. Tadi Prof Sokani telah menggambarkan kepada kita begitu gamblang ya. Ternyata penelitian itu diawali dari observasi. Kenapa? Supaya lihat langsung kenyataan. Udah lihat observasi, kita wawancara tadi Prof ya. Kemudian ada yang terakhir yang penting tadi. Apa itu? Kita harus membaca penelitian-penelitian terdahulu. Gitu Prof tadi ya. Supaya apa? Tidak terjadi duplikasi.
Supaya apa? Supaya penelitian kita itu betul-betul pure, berbeda dengan yang lain. Atau melanjutkan mungkin, Prof, ya? Iya. Ya, karena namanya penelitian kita harus hidup di dunia penelitian. Itulah jurnal-jurnal riset. Silakan, Prof. Apa ini kira-kira lanjutannya nih, Prof, ya? Dan yang sangat penting tadi ketika membaca jurnal itu, ini juga kepada para penulis jurnal atau para peneliti, ketika membuat laporan penelitiannya, dia ada menyarankan sesuatu yang belum disentuh oleh dia atau sesuatu yang belum ditelitinya, disampaikan di akhir daripada laporan penelitian itu, sehingga ini memberi kesempatan kepada pembaca, oh ini yang belum dilihat, ini belum ditelitinya, supaya jangan terjadi duplikasi gitu. Kita boleh meneliti meja ini. Satu meja ini terbuat dari kayu, dari kayu dan dicat macam-macam. Peneliti pertama dia mengeksplain atau menjelaskan atau meneliti bagian depannya. Harusnya setelah dia melaporkan keadaan bagian depannya, peneliti tersebut harus melaporkan sisi yang belum saya lihat adalah sisi belakangnya. Oh, harus disampaikan itu. Iya, ini memberi kesempatan kepada peneliti berikutnya untuk melihat sisi yang belakang. Tidak melihat sisi yang depan, karena kalau melihat sisi depan juga itu akan jadi duplikasi. Duplikasi, betul ya. Ini yang juga saran saya kepada para peneliti dan para mahasiswa, hasil penelitiannya itu disampaikan dan hal yang perlu diteliti selanjutnya. Iya, betul. Tentang masalah itu atau tentang topik itu, sisi mananya gitu. Itu yang perlu disampaikan. Makasih, Prof, bahwa ternyata kalau kita meneliti kita harus terbiasa atau dalam dunia penelitian sebelumnya, yakni jurnal-jurnal tadi, Prof, ya. Tapi Prof, katanya kalau kita penelitian ada katanya kajian teori, Prof. Coba bisa Prof juga sampaikan sama kita ini, sobat literasi. Apa sih pentingnya kajian teori, Prof, untuk sebuah penelitian? Silakan, Prof. Iya, benar sekali. Teori itu sangat penting untuk kalau penelitian kuantitatif ya, temuan kita nanti akan menguatkan teori yang ada. Jadi kita melakukan penelitian itu dengan cara membaca teori-teori yang sudah ada. Setelah membaca teori-teori itu, kita nanti bisa merancang instrumen penelitian yang tepat untuk menghasilkan atau menguatkan teori yang sudah ada. Jadi teori-teori itu sangat penting untuk kita ketahui, tapi jangan asal ambil teori. Itu dia, Prof. Ya, jangan asal ambil. Jangan asal. Kalau umpamanya topiknya, kalau kuantitatif, pengaruh metode media pembelajaran terhadap hasil belajar. Jadi media pembelajaran ini apa umpamanya? Yang visual kah atau audio? Betul. Jangan semua teori tentang media itu dimasukkan ke situ. Harus fokus sesuai dengan kalau umpamanya media visual, yang dibahas adalah teori-teori tentang media visual. Dan nanti instrumen penelitiannya, tesnya atau angketnya berdasarkan teori itu. Jadi penulisan instrumen based on teori. Waduh, ini penelitian ini memang luas pembahasannya, Prof, ya. Tapi memang dunia itu akan lebih safe, tadi nyatakan dunia akan baik-baik saja apabila diawali dari sebuah penelitian masa lalu untuk merancang masa depan gitu, Prof, ya. Teori sudah, latar belakang sudah, metode penelitian sudah, sampai instrumen sudah. Hasil penelitian tadi sudah dibahas sedikit sampai kepada hasil kesimpulan. Prof, ini kayaknya penelitian ini pembahasannya nggak habis kalau untuk satu pertemuan, Prof, ya. Tapi kita punya pendapat sebagaimana disampaikan oleh Prof Saukani bahwa penelitian itu diawali dari masalah, perlu teori. Untuk apa? Untuk menjadi pegangan kita bagaimana ke lapangan, Prof, ya. Saya pernah dengar katanya teori itu tidak pernah salah. Dipakai atau nggak dipakai katanya. Mungkin itu maksudnya, Prof, ya. Jadi kalau kita masih gunakan teori itu, insya Allah teori itu masih digunakan oleh banyak orang. Dan kita sebagai pelanjutnya gitu, Prof, ya. Prof, inilah generasi muda ini kan ingin menjadi pelanjut. Pelanjut itu meneruskan penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin ada saran, Prof, saran kepada kami lah, mahasiswa yang muda-muda atau peneliti-peneliti muda, Prof. Apalah saran, Prof, agar kami ini bisa melakukan penelitian dengan baik. Silakan, Prof. Baik.
saya rasa semua kita bisa meneliti, ya, dengan syarat tadi kita harus menguasai teori-teori itu. Kita harus menguasai ilmu-ilmu terkait dengan itu. Anda bisa menjadi peneliti yang berkualitas bila Anda bisa membuat penelitian itu meyakinkan kepada pembaca. Ya. Metode penelitian itu sangat penting untuk para generasi muda dan para akademisi karena dia bisa mengembangkan life skill-nya. Ya. Untuk pengembangan life skill ini diperlukan metode penelitian. Bagaimana tidak? Ketika Anda nanti setelah tamat dan menguasai ilmu ini, Anda akan dengan mudah bisa mendapatkan pekerjaan. Anda umpamanya ahli dalam meneliti, Anda bisa membantu survei-survei, terutama apalagi kalau dekat-dekat pemilu itu. Para kandidat pasti memintakan surveyor untuk melakukan penelitian, dan ini akan direkrut mereka-mereka yang ahli pendidikan, ahli penelitian maksud saya. Dan banyak sekali sekarang kesempatan para peneliti untuk bisa mendapatkan fund, karena tadi dari surveyor, dari orang-orang yang mendirikan perusahaan atau apa namanya itu seperti kafe atau apa yang besar itu, supermarket apa, pasti melalui survei pertama, survei awal terhadap masyarakat. Survei itu adalah bagian daripada penelitian. Dan ini tentu chance atau kesempatan baik daripada para mahasiswa yang mengetahui metode penelitian itu dengan baik. Alhamdulillah, sungguh luar biasa, Prof. Penjelasan tentang penelitian ternyata tidak sekedar dikaji secara akademik, ya, Prof, ya. Penelitian ternyata terkait dengan kehidupan sehari-hari. Masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan penelitian. Nyalon menjadi gubernur, presiden, bupati, DPR juga pakai penelitian, Prof, ya. Survei. Maka bagi kita generasi muda, sobat literasi, ayo kita dalami tentang penelitian. Salah satunya tadi sudah dipancing oleh Prof, survei. Mudah-mudahan kalau kita menjadi bagian dari penelitian itu, lapangan kerja ada di tengah-tengah kita. Cuan ya, istilahnya cuan. Makasih, Prof, sudah bersama dengan sobat literasi. Insya Allah bahwa apa yang Prof sampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua lah ya, sebagai insan akademis. Mudah-mudahan menjadi keberkahan. Makasih, Prof, sekali lagi. Profesor Dr. Haji Syaukani, MED ADM, beliau adalah guru besar metode penelitian pendidikan. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan mendapat keberkahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.